training Ifuse ya. Suara saya bisa kedengaran dengan jelas kan ya, karena lagi hujan di sini, jadi saya khawatir suara saya keputus-putus. Oke, suara saya oke kan ya? Halo? Oke, I will assume my voice is okay ya. Uh, I will continue kalau gitu. Nah, jadi di sesi kedua hari ini kita akan melanjutkan materi yang kita bahas kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang basicnya ya, kayak gimana kita mengoperasikan eViews, gimana membuat apa namanya work files. Nah, sekarang kita masuk ke estimasi. Nah, ini kan intinya kan kita menggunakan eViews untuk melakukan estimasi. Nah, namun demikian, jadi saya akan melanjutkan materi ini di bawah asumsi bahwa Anda sudah memiliki basic dari econometrics estimation ya. Jadi saya nggak akan bahas gimana caranya membangun model atau hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan kalau kita membangun model. Nah, jadi itu bisa Anda dapatkan di mata kuliah ekonometri. Kita langsung ke gimana cara melakukan estimasi di eView. Jadi misalnya Anda punya data, terus gimana caranya kita melakukan estimasi di eViews, oke? Oke, um, I will start. I will share my screen. Nah, oke, kita masuk ke PPT-nya dulu ya. Nah, jadi ini modul kita hari ini. Kita akan bahas tentang basic estimation, oke? Nah, jadi of course kita akan membicarakan tentang analisa regresi ya. Itu yang paling sering kita lakukan kalau di statistical software ya. Nah, Ifuse has a very powerful and easy to use estimation toolkit that allows you to estimate from the simplest to the most complex regression analysis. This tutorial explains basic regression technique in eViews for single equation regression using cross-section data. Nah, jadi minggu ini kita akan belajar tentang gimana melakukan analisa menggunakan data cross-section. Oke, minggu depan Lebaran ya, minggu depannya lagi kita akan belajar gimana caranya melakukan analisa menggunakan data time series. Oke, terus minggu depannya lagi kita akan belajar forecasting. Jadi ada beberapa topik yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah specifying and estimating an equation. Yang kedua adalah equation object. Yang ketiga adalah equation output. Yang keempat adalah multiple regression analysis. Yang kelima adalah estimation with data expression and function. Lalu ada juga post estimation, hypothesis testing, sama estimation option. Oke. Basically this is your introduction to econometrics. Itu pasti udah bahas semua yang ada di sini. Anyway, let's continue. Jadi di sini, oke, materi untuk data yang kita gunakan di sini udah di-share sama panitia ya. Jadi nanti Anda bisa belajar sendiri di rumah untuk mempraktekannya. Nah, tapi di sini kita punya data yang di situ kita punya lebih dari 9.000 individu, oke? Jadi observasinya ada 9.275
Dan variabelnya kita punya wealth, income, lalu kita juga punya gender, ini adalah dummy variable. Jadi dia nilainya sama dengan 1 kalau laki-laki dan sama dengan 0 kalau dia perempuan. Yang berikutnya, kita juga punya dummy variable untuk status pernikahan. Dia nilainya 1 kalau menikah dan nilainya 0 kalau dia tidak menikah. Kita juga punya age, kita juga punya family size atau F size. Nah, ini datanya sebetulnya bisa Anda dapatkan dari buku econometrics-nya Bullrich. Oke. Nah, datanya seperti ini. Ini kalau dibuka di Excel. Datanya kita punya wealth, income, merit, male, age, sama F size. Oke. Ada 6 variabel di sini. Jadi satu variabel dependent, 5 variabel independent. Oke, karena kita juga bisa melakukan multiple regression kan. So that's why we have a lot of independent variable. Oke, kembali ke sini. Nah, di sini kita akan membahas tentang equation object, specification, and estimation. Nah, jadi kayak gimana kita menuliskan persamaan yang mau kita estimasi di EViews. Oke. Nah, jadi gimana caranya kita membuat equation atau menuliskan equation, itu ada banyak cara. Ya, 3 ya, paling nggak caranya. Yang pertama adalah Anda bisa pilih main menu, object, new object, equation, atau Anda bisa langsung klik quick, lalu estimate equation. Ini yang paling saya suka, yang kedua ini. Bukan paling saya suka ya, tapi paling saya sering gunakan, itu yang kedua ini. Dan yang terakhir adalah Anda bisa pakai komen. Nah, kalau komen itu kalau misalnya Anda mau menggunakan regresi least square atau ordinary least square, itu Anda komennya pakai ls. Oke. Sedangkan maybe if you wanna do regression with other than OLS, maybe the comment is going to be different. Tapi saya nggak hafal komennya ya, karena saya lebih sering pakai yang kedua ini. Nah, mari kita coba lihat di views. Nah, jadi si data yang di Excel tadi, ini sudah saya buka sebagai work files ya. Kita udah belajar gimana caranya membuat work file kemarin. Jadi ini work filenya. Variabelnya kan masuk semua ya di sini. Ada age, family size, income, male, merit, wealth, sama otomatis ada residual gitu ya. Jadi residualnya otomatis dibikin sama EViews. Begitu juga ada konstan di sini. Itu juga otomatis dibuat sama EViews. Nah, untuk menuliskan persamaan atau model Anda, itu Anda bisa pakai objek, new object, terus habis itu pilih di sini yang equation. Nah, ini ya paling atas equation. Anda boleh kasih nama equationnya di sini. Misalnya X1 misalnya. Terus Anda klik OK. Nah, nanti akan keluar window estimation seperti ini. Nah, di sini Anda tulis model Anda. Jadi nulisnya kalau di EViews itu yang paling depan itu adalah dependent variable. Misalnya di sini dependent variable-nya adalah let's say wealth misalnya. Nah, habis itu spasi. Nah, ini bisa diikuti ini bisa diikuti independent variable yang lain. Jadi misalnya di sini independent variabelnya adalah income, family size, terus juga status pernikahan misalnya merit. Nah, habis itu Anda bisa tambahkan konstan. Konstan ini bisa ditulis di mana aja. Konstan bisa di terakhir atau Anda bisa tulis konstan terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau mengikuti textbook di ekonometri, itu kan kita kan pasti punya dependent variable sama dengan konstan ditambah independent variable tambah independent variable tambah error, ya kan? Nah, kalau mau mengikuti itu ya berarti konstannya ditulis setelah dependent variable. Oke. Habis itu Anda pilih metodenya. Anda mau pakai apa? OLS, TSLS, GMM, Arch, or whatever it is that you want gitu ya. Semuanya ada di sini. Jadi tinggal Anda pilih aja. Misalnya di sini kalau Anda mau pakai OLS, nah itu silahkan tulis LS. Oke. Nah, di bagian sampel ini juga karena ini cross section ya, jadi Anda tinggal tuliskan Anda mau memasukkan observasi keberapa sampai keberapa untuk dijadikan sampel. Jadi misalnya kita masukin semua observasi ya berarti 1 spasi 9275 karena yang satu adalah observasi pertama, 9275 adalah observasi yang
terakhir. Nah, habis itu di sini kita juga punya option. Option ini buat apa? Nah, ini untuk sorry, untuk menentukan spesifikasi model Anda secara mendalam. Misalnya, kalau Anda mau pakai pembobotan. Nah, bobotnya ini mau apa? Anda bisa pilih di sini. Atau covariance methodnya, apakah Anda mau pakai ordinary, pakai Huber-White, pakai Newey-West, itu juga terserah Anda, ya. Habis itu kalau misalnya udah spesifikasi modelnya udah, metodenya udah, sampelnya udah, optionnya udah, maka Anda bisa langsung klik OK. Nah, setelah Anda klik OK, maka keluar hasil regresinya. Oke, ini adalah hasil regresinya. Jadi tertulis dependent variable, lalu dependent variable, variabelnya itu apa, terus juga metodenya itu dia pakai apa, lalu kapan Anda melakukan ini, sampelnya berapa observasi. Oke, nah biasanya kan kita ingin pay attention di tabel yang ini ya. Pertama, kita ingin lihat tentu saja apakah dia signifikan secara statistik atau tidak. Oke, jadi ini p-value ya. Anda ingat bahwa kalau p-value lebih kecil daripada alpha, maka dia statistically signifikan. Kalau p-value lebih besar daripada alpha, maka dia statistically tidak signifikan. Oke, setelah Anda melihat p-value, itu biasanya Anda akan ke sini. Jadi Anda lihat koefisiennya. Jadi koefisiennya ini dia yang pertama berapa, terus yang kedua apakah dia make sense atau nggak make sense gitu ya. Jadi nilai koefisien ini artinya apa sih? Ini adalah seberapa banyak dependent variabelnya itu berubah karena perubahan satu unit dari independent variable ya. You already learned that in statistics and econometrics, I'm sure of it. Nah, jadi itu ya yang biasanya kita tertarik untuk mengobservasi. Nah, yang terakhir adalah di tabel yang ini juga kadang-kadang we care about this. Maybe we want to see the R squared, the adjusted R squared, and the Durbin-Watson statistic or the AKIK info criterion or whatever it is that you want gitu ya. Nah, jadi gitu caranya melakukan estimasi di EViews. Jadi sebenarnya simple banget kan, nggak susah sama sekali. Oke. Nah, ini karena tadi ketika Anda membuat objek new object terus di sini sudah dikasih nama, maka dia akan langsung otomatis tersimpan ke dalam work file ya. Dan dia disimpan sebagai tipe object equation ya. Jadi dia ini lambangnya atau simbolnya itu beda sama variabel yang lain. Kalau series biasa, variabel biasa itu yang warna kuning. Tapi kalau persamaan atau hasil estimasi itu dia warnanya biru dan simbolnya sama dengan seperti ini. Ya. Oke, tadi kan membuat estimasi dengan objek. Nah, sekarang Anda juga bisa melakukan estimasi dengan menu yang ini, menu yang quick. Jadi klik quick, lalu klik estimate equation. Oke. So you can estimate equation sama seperti tadi, ini window equation-nya tuh sama persis sebenarnya. Jadi kayak cuman beda pintu gitu ya. Yang tadi pintu dari objek, sekarang pintu dari quick. Tapi sebenarnya nanti menyusunnya sama aja. Misalnya sekarang kita mau lihat wealth, kita regress terhadap age, lalu terhadap gender, lalu juga terhadap katakanlah terhadap status pernikahan misalnya. So you can just click OK. Nah, ini hasil dari regresi kita yang kedua. Oke. Nah, di sini kalau misalnya hasil regresinya udah keluar, terus Anda langsung close gitu, nah nanti dia akan nanya, ini apakah Anda ingin mendelete persamaannya? Nah, kalau misalnya tidak ingin di-delete, ini Anda bisa simpan dengan cara klik name-nya ini, lalu kasih nama. Misalnya sekarang kasih nama IQ2 misalnya. Nah, Anda punya dua persamaan di work file Anda. Oke. Itu yang kedua. Nah, yang terakhir, Anda juga bisa membuat persamaan atau, melakukan estimasi regresi dengan komen. Komennya adalah ls. Ini saya agak lupa, jadi kita coba sama-sama ya. Mari kita coba ls, well, h misalnya. Kita coba simple regression.
Oh ya, keluar hasilnya. Nah, jadi kalau mau pakai komen, itu tinggal ls, spasi dependent variable, spasi konstanta, kalau Anda mau pakai konstanta, lalu spasi independent variable. Nah, ini hasilnya sama seperti tadi. Anda bisa save dengan cara klik name, terus di save aja EQ3, misalnya seperti itu. Basically, that's how you do estimation in eViews. Jadi yang penting buka dulu work file-nya, Anda tahu dulu mau kayak gimana model yang mau Anda eksekusi, habis itu tinggal tulis modelnya dan estimate the equation. Okay, let's go back to the PowerPoint. Nah, jadi ini tadi ya, ini equation box yang tadi kita temui. Di yang atas, di specification, ini specify your equation by list or by formula. Nah, tadi yang saya lakukan adalah dengan list. Karena saya menulis dependent variable, spasi konstanta, spasi independent variable. Nah, itu artinya dengan list. Kalau yang dengan formula, ini boleh juga Anda tuliskan, misalnya dependent variable sama dengan konstanta ditambah independent variable ditambah independent variable yang Anda mau masukkan ke dalam model. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, di sebelah sini itu adalah metode, dan di sini itu ada sampel. Jadi sampel yang mau Anda masukkan itu observasi yang mana saja. Oke. Nah, ini yang tadi saya lakukan di stata, sorry, if use maksud saya. Jadi specify equation by list, ini ya, dependent variable dulu yang ditulis, terus C itu konstan, habis itu followed by independent variable. Oke, di sini contohnya kita akan meregress wealth terhadap income. Oke. I will continue. Nah, selain Anda bisa apa namanya membuat equationnya ini dengan cara listing the variable, Anda juga bisa open the variable as equation, oke? Okay? Alternatively, you can also create equation by simply selecting the series and opening them as equation. Nah, jadi di sini misalnya kita mau meregress wealth terhadap income misalnya. Nah, ini Anda klik yang di wealth, lalu pencet tombol control, lalu klik yang income. Nah, terus klik kanan. Nah, ini Anda bisa open as equation. Nah, jadi equationnya seperti ini. Nah, di sini Anda akan regress wealth terhadap income. Terus ada konstanta di sini. Konstanta itu bisa di depan, di belakang, itu nggak masalah sama sekali. Ini tinggal Anda klik OK. Nah, keluarlah hasil regresinya. Oke, jadi ada banyak cara ya untuk melakukan regresi. Ini misalnya kita simpan sebagai equation 3. Oops, sorry, equation 3 udah ada ya. Ya udah berarti equation 4. Oke, nah jadi kayak gitu. Nah, let's go back to the PowerPoint. Oke. Nah, di method ya, after you specify the variable list, you need to select the estimation method. Klik on the method option. Jadi ada banyak sekali method yang bisa Anda gunakan. You see a drop-down menu listing the various estimation method you can perform in eViews. Standard single equation regression is least square atau ordinary least square, ini sebenarnya sama aja. In this tutorial, we will use least square and deeper discussion of more advanced estimation technique in subsequent tutorials. Nah, jadi untuk minggu ini kita akan hanya menggunakan least square saja ya. Jadi nggak perlu pakai metode yang lain. Kita coba least square dulu. Oke, karena yang lebih kompleks itu belum kita bahas saat ini. Ya. Oke, nah ini di sini ini ada tampilan hasil regresinya. Nah, sekarang kita bahas tentang estimation sample. The third item you need to specify in the equation box is the sample. Oke, you can specify the sample period in the sample of the equation box. Jadi di
equation box-nya ini Anda bisa langsung menentukan sampelnya Anda mau observasi mana sampai mana. Kalau misalnya udah oke, nanti di oke dia akan keluar di hasil estimasinya juga sampel. Jadi sampelnya itu dia akan menjelaskan observasi mana sampai mana, lalu observasi, jadi jumlah observasinya atau sampel size-nya itu ada di baris yang ini, yang included observation. Oke. Em, di bagian ini estimation sample ini bukan hanya Anda bisa memilih sampel itu berdasarkan observasi keberapa sampai keberapa. Anda juga bisa menggunakan kriteria tertentu. Misalnya, Anda ingin mengestimasi effect of income on wealth, but only for a subset individuals. Jadi Anda ingin melakukan estimasi regresi efek income terhadap wealth, tapi hanya untuk individu yang dia itu adalah laki-laki yang sudah menikah. Oke. Nah, maka di sini Anda di bagian sampel itu bisa Anda tulis if married sama dengan 1 and male sama dengan 1. Nah, mari kita coba. Nah, modelnya itu sama seperti model yang keempat ya, sorry, wealth di regress terhadap income. Ya, benar. Wealth di regress terhadap income. Nah, misalnya Anda udah punya regresinya gini ya, jadi udah punya hasil regresinya, kalau Anda mau mengubah modelnya, gimana caranya? Nah, itu kita bisa masuk ke sini, estimate. Nah, jadi buka window hasil regresinya, lalu klik estimate di sini. Nah, di sini Anda bisa utak-atik lagi persamaannya mau diubah atau sampelnya mau diubah, itu bisa. Misalnya sekarang kita hanya memasukkan laki-laki yang sudah menikah gitu ya. Jadi if male sama dengan 1, sebentar ya, pakai N nggak nih? Oh, pakai married sama dengan 1. If married sama dengan 1, and male sama dengan 1. Saya klik OK. Nah, di sini ada keterangan di sampelnya ya. Sampelnya itu kita hanya mengambil yang dia itu adalah laki-laki yang sudah menikah. Jadi if married sama dengan 1 dan male sama dengan 1. Maka dengan kriteria ini sekarang observasi kita, sampel size kita itu hanya 534. Jadi ini adalah hasil regresi wealth terhadap income hanya untuk laki-laki yang sudah menikah. Jadi gitu ya caranya untuk menentukan sampel yang mau Anda estimate. Oke, sebentar ya. Tadi saya mau buka apa ya? Sebentar, sorry. Oke, kita lanjut dulu. Oh, tadi itu, oh ya. Oke, let's continue. Nah, jadi seperti itu caranya. Mari kita kembali ke PPT. Nah, yang berikutnya adalah saving, labeling, freezing, and printing. Nah, ini basically what you can do with your estimation result. Anda bisa nge-save, Anda bisa kasih label, Anda bisa freeze, Anda juga bisa printing. Jadi, oke, kita lanjut dulu sebelum saya jelaskan masing-masing. Nah, yang pertama, after you estimate an equation, you can save the output. Jadi setelah Anda mengestimasi sebuah persamaan, Anda bisa simpan output dari persamaan tersebut. Caranya seperti yang tadi saya tunjukkan ya, Anda bisa pakai tombol name yang ada di sini. Jadi ini hasil regresinya, lalu klik name. Nah, ini Anda kasih nama aja. Anda kasih nama apapun yang Anda inginkan. Oke? Nah, di Views itu kalau mau ngasih nama, setahu saya sih kita coba ya. Setahu saya dia itu nggak bisa membaca spasi ya. Jadi misalnya ini Anda kasih spasi gitu, Eki spasi 4. Nah, dia nggak bisa nge-save namanya. Jadi Anda nggak bisa pakai spasi. Jadi kalau mau kasih nama IDE Views sebagai ganti spasi itu Anda pakai underscore. Ya, jadi EQ underscore 4 misalnya.
atau nama apapun itu. Kalau mau ada spasinya diganti sama underscore. Oke. Jadi Anda save dengan cara name di sini. Jadi cara nge-save-nya itu adalah dengan diberi nama, ya. If you want to save the equation output so that it won't ever change, even if you re-estimate the regression, then you can freeze the result. Freezing the equation, make copy of the current view of the form of a table which is detached from the equation object. Nah, jadi ini menarik nih. Jadi ini kan regresi kita ya. Regresi kita udah kita save tadi sebagai equation keempat atau EKI underscore 4. Nah, misalnya di equation yang keempat ini terus Anda mendapat feedback gitu misalnya dari supervisor Anda, terus Anda mau mengubah modelnya. Nah, kalau Anda mau mengubah modelnya, tadi kan saya tunjukkan dengan cara klik estimate, terus ubah yang mau Anda ubah. Nah, tapi masalahnya kalau misalnya ini modelnya Anda utak-atik, Anda ubah misalnya tambahkan variabel baru, misalnya variabelnya adalah family size gitu di sini. Nah, hasil regresinya itu dia akan berubah. Ya, jadi koefisiennya berubah, p-value-nya berubah, standar error-nya berubah, R-squared berubah, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya Anda masih membutuhkan hasil dari model yang sebelumnya, maka sebaiknya Anda save dulu apa namanya hasil dari regresi yang sebelumnya sebelum Anda utak-atik di model yang baru. Nah, ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, sorry, sebentar. Yang pertama, tentu saja Anda bisa selalu membuat equation baru. Jadi bikin model baru aja. Nah, misalnya ini untuk equation yang kelima. Anda pakai model yang tadi Anda ubah dari equation yang keempat. Itu bisa. Ya, jadi nanti Anda akan punya banyak sekali equation uh, sampai equation yang ke-10 or whichever equation that you need. Tapi cara yang kedua adalah untuk supaya nggak kebanyakan gitu ya equation-nya. Apalagi kalau basic modelnya sama, itu Anda bisa freeze. Jadi hasilnya ini di freeze. Nah, kalau Anda freeze, maka hasil dari equation ini akan tersimpan. Ya, dia akan tersimpan tidak sebagai equation, tapi sebagai hanya hasil dari equation-nya saja. Jadi hasil yang udah di freeze ini dia nggak akan berubah. Meskipun Anda utak-atik equation yang ada di sini, Anda tambah lagi misalnya H gitu ya di sini. Nah, regresi yang di sini kan berubah lagi nih. Tapi yang udah di freeze ini dia tidak akan berubah ya. Jadi freeze ini fungsinya adalah untuk membantu Anda tracking ya. Tadi saya sampai mana sih estimasinya? Jadi di setiap step estimasi itu di freeze, lalu Anda save di step 1, lalu estimasi yang kedua, step 2 dan seterusnya itu bisa membantu Anda. Nah, hasil yang udah di freeze ini juga bisa di save pakai name seperti biasa ya. Nah, kalau hasil yang udah di freeze, dia akan bentuknya menjadi table. Kalau yang ini kan equation ya. Dia lambangnya warna biru, simbolnya warna biru. Sedangkan yang hasil equation yang kita freeze itu dia jadi table. Jadi dia warna hijau. Oke, ini bisa dikasih nama apa aja terserah Anda ya. Misalnya equation for result misalnya gitu. Nah, jadi terserah aja. Nah, itu si freeze. Nah, tadi kayaknya ada yang tanya, apakah ini datanya di-share? Iya, datanya di-share. Um, jadi di materi yang dibagikan sama panitia itu ada PPT sama data mentahnya. Jadi yang sedang kita kerjakan ini data mentahnya sudah di-share. Oke. So that's it untuk freeze. Nah, ini ya sama freeze nge-save-nya adalah pakai name. Oke. Nah, yang berikutnya, sorry, ini kayaknya ada yang ketinggalan sedikit, sebentar ya. Saya balik ke sini. Oke. Nah, dari hasil estimasi ini sebetulnya bisa langsung di print juga ya, kalau misalnya Anda sudah terhubung dengan printer gitu misalnya. Nah, ini bisa langsung di print atau bisa disimpan sebagai PDF. Kalau misalnya Anda punya program PDF, ini juga bisa digunakan untuk menyimpan ini sebagai PDF. Oke. Atau di redirect file ini juga Anda bisa simpan. Jadi si hasil estimasinya ini
Anda juga bisa simpan atau apa ya bahasanya itu ekspor. Nah, itu lebih tepat. Anda bisa ekspor dengan bentuk file yang lain. Misalnya dijadikan file RTF, dijadikan CSV, dijadikan LaTeX or whatever file yang available di sini. Oke. Oke, so that's it. Let's continue with the analyzing and interpreting the result. Nah, ini penting banget kan, Anda udah melakukan estimasi, pasti Anda ingin bisa menginterpretasi hasilnya dengan baik. Ya, ini sebetulnya udah agak-agak saya bahas ya tadi, tapi mari kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi ini adalah equation output. Oke, let's analyze the result from our simple estimation, which includes only one explanatory variable and an intercept. Intercept ini sama dengan konstan. Nah, jadi hasil equationnya kan kayak gini ya. Tadi ketika kita regress wealth terhadap income, jadi dependent variabelnya adalah wealth, independent variabelnya adalah income. Nah, jadi di sini kalau kita bagi, itu sebetulnya kita punya 3 bagian. Ada top panel, ada middle panel, sama ada bottom panel. Oke. The equation box has 3 main parts which we will discuss in turn. In the top panel, summarize the input of regression. Jadi input regresinya itu ada di yang paling atas. Input regresi kan berarti dependent variable, lalu metodenya apa, kapan dilakukan, di jam berapa, sampelnya mana aja, observasinya berapa. Itu semua ada di top panel. Middle panel, ini summarize the information about regression coefficient. Nah, jadi koefisien regresinya di sini, p-value-nya di sini, itu kan yang penting buat kita. Yang terakhir adalah bottom panel, provide summary statistic about the entire regression. Jadi tentang keterangan lebih lanjut karakteristik dari model kita, kayak seberapa presisi dia dalam menganalisa outputnya, atau apakah dia ada masalah dengan standar errornya. Nah, itu semua terrefleksi di bottom panel. Oke, mari kita lanjutkan. Yang pertama, yang paling atas ya, kita punya dependent variable, kita punya method, date, sample, sama included observation. Ini udah saya bahas tadi ya, kita langsung aja ke yang middle panel. Nah, di middle panel kita punya coefficient value. Sorry, kita punya coefficient value. Kita punya standar error, kita punya T statistik, dan juga kita punya p-value. Oke. Kadang-kadang p-value ini disebut sebagai probability, ya memang nggak salah sih, p-value itu sebetulnya adalah nilai probability. Tapi kalau kita hanya katakan probability saja, maka jadi ambigu. Probability apa? Nah, p-value itu ada definisinya. Dia adalah probability untuk bisa menemukan nilai yang kita observe as extreme as atau more extreme than observasi yang kita temukan. Itu definisi dari p-value. Jadi to just call it as probability itu menurut saya not correct. Ya, so lebih baik ini disebut sebagai p-value aja instead of disebut sebagai probability. Ya. Oke, so this is the middle panel. Di coefficient value, income coefficient, jadi yang 0,999 bla 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 ini, income coefficient measure the marginal contribution of income to wealth. Oke, artinya apa? Marginal contribution of income to wealth artinya adalah ini adalah seberapa wealth itu akan berubah karena perubahan income sebanyak 1 unit atau 1 satuan. Ya, ini kan saya nggak tahu satuannya apa. Misalnya satuannya jutaan dolar, ya berarti in 1 juta dolar gitu. Jadi it depends on the satuan. Itu juga depends on the bentuk dari variabelnya. Ini variabelnya bentuknya nominal kan. Tapi kalau misalnya variabelnya bentuknya log, nanti koefisiennya itu jadi satuannya jadi persen. Jadi it all depends. And you will learn that in statistic and econometrics ya. We're not gonna talk about it here. I just show you how to do estimation in reviews. Yang kedua adalah C, ini adalah intercept atau konstan, konstan dari regresi. Nah, koefisien dari konstanta atau konstan atau intercept ini adalah keadaan atau nilai dari dependent variable kalau misalnya independent variable itu nilainya 0.
ya. Jadi this is the apa ya? Ya, this is the condition of the dependent variable ketika si income-nya ini tidak berubah. Jadi ini adalah wealth kalau misalnya perubahan income itu adalah nol. Oke. Nah, yang berikutnya kita punya standar error ya. Reports the standard error of the coefficient estimates. Jadi ini adalah standar error dari koefisiennya. The larger the standard error, the more noisy the estimates. Nah, jadi semakin besar standar error dari koefisien, maka nanti estimasi Anda itu akan semakin noisy. Semakin noisy itu artinya adalah jadi kalau Anda ingat di materi ekonometri atau statistik Anda, kita kan punya yang namanya garis regresi kan. Garis regresi itu adalah persamaan regresinya. Tapi data itu kan tidak selalu berada di garis regresi. Akan ada distance antara titik data atau data point dengan garis regresi, ya kan? Nah, harapan kita itu adalah jarak antara data sama garis regresi itu adalah di poin yang paling minimum. Oke, kalau misalnya standar error Anda itu terlalu besar, berarti itu sebetulnya menunjukkan bahwa nanti jarak antara data point sama garis regresinya itu bisa jadi cukup jauh. Kalau misalnya cukup jauh, itu artinya it means that your regression is noisy atau ya tidak ideal gitu ya, karena idealnya kita ingin jaraknya itu minimum. Oke, so that's standard error. Nah, yang berikutnya adalah T statistik. Ini kalau di statistik kadang-kadang disebut sebagai T hitung ya. Jadi kalau Anda melakukan uji hipotesis dengan distribusi T, kan Anda hitung T-nya nih, lalu T-nya Anda bandingkan dengan critical value. Nanti Anda reject atau tidak reject null. Nah, itu adalah T yang ini. Oke. Jadi untuk menentukan dia secara statistik signifikan apa enggak, itu bisa dari T statistik, bisa dari p-value. Nah, kalau di T statistik Anda bandingkan dengan apa namanya? Critical value ya. Anda bandingkan dengan critical value, which means Anda harus cari critical value-nya ya. Karena biasanya if-use itu nggak menampilkan critical value. Tapi kalau dilihat di p-value, nah ini tinggal Anda bandingkan dengan alpha. Kalau alpha kan Anda pilih sendiri, alfanya berapa? Alpha 5%, alpha 10%, atau alpha 1%. Itu terserah Anda. Oke, nah jadi ini ya, it used to test whether the coefficient in that row equals zero. Nah ini adalah artinya untuk melihat apakah kita akan mereject null atau tidak. Oke, ini juga sama, apakah kita akan mereject null atau tidak. Oke, so that's the middle panel of the equation. Biasanya this is the most important ya, karena kita tertarik dengan si middle panel ini. Yang terakhir adalah bottom panel. Nah, di bottom panel itu ada information regarding the summary statistic for the entire regression. Jadi kita punya R squared, kita punya adjusted R squared. Jadi kalau Anda ingat R squared itu definisinya apa sih? Nah, jadi R squared itu dia menunjukkan measure the success of the regression in predicting the values of dependent variable. Jadi dia mengukur seberapa kuat sih atau seberapa oke apa namanya model Anda itu untuk mempredik nilai dari dependent variable. Jadi kalau Anda ingat untuk menghitung R squared itu kan kita harus melihat variability dari dependent variable itu kan ada dua faktor nih. Yang pertama adalah due to independent variable, yang kedua adalah due to error gitu kan. Nah, ini dilihat mana yang lebih besar. Nah, it's all in the R squared. So, semakin besar si R squared itu artinya the regression model, the success of the regression model to predict the values of dependent variable itu juga semakin besar ya. Jadi dia mengukur variability of dependent variable because of variability in independent variable. Jadi semakin besar itu berarti semakin baik. Oke, so theoretically like that. Nah, namun demikian ada kelemahan nih di R squared. Jadi R squared yang besar, jadi R squared itu nilai yang paling besarnya sama dengan 1, nilai yang paling kecilnya sama dengan 0. Semakin besar R squared itu kan harusnya berarti, oh ya berarti semakin oke nih dalam memprediksi nilai dari Y gitu kan, nilai dari dependent variable.
Tapi kita harus hati-hati karena kalau R squared itu nilainya besar banget gitu ya, maka kita harus curiga nih. Kita harus curiga jangan-jangan ini R squared-nya besar karena ada masalah di standar error-nya misalnya, atau ada masalah lain misalnya. Karena memang R squared itu kalau misalnya besar, itu bisa jadi bukan karena modelnya itu baik atau ideal, tapi karena ada masalah. Karena pada kenyataannya, ketika Anda menambah independent variable semakin banyak, jadi tambah terus jumlah independent variabelnya, nanti R squared-nya akan semakin besar. Nah, Anda bisa menambah independent variable apapun itu, karena if use kan hanya membaca secara statistik aja ya, jadi ya it, it doesn't care apakah variabel yang Anda tambahkan itu secara teori, karena ekonometri kan pakai teori ekonomi sama statistik ya, jadi si if use ini nggak bisa lihat apakah independent variable yang Anda tambahkan ke model itu secara teori ekonomi itu benar-benar berkorelasi sama dependent variable. Oke, jadi kayak misalnya di sini kita punya income sama wealth kan, wealth dependent variabelnya. Karena Anda kepengen R squared yang besar gitu misalnya, terus Anda tambahkan variabel lain yang nggak ada hubungannya sama wealth. Misalnya curah hujan, atau berapa kali gempa terjadi sebulan terakhir, atau misalnya jumlah artis yang follower Instagramnya lebih dari 1 juta, or whatever it is, variabel yang nggak ada hubungannya sama wealth. Nah itu if use tuh nggak tahu apakah si variabel ini memang deserve dimasukkan ke dalam model apa enggak. Dia hanya mengkalkulasi saja. Dan otomatis nanti R squared-nya itu akan jadi tinggi. Nah, disinilah peran si researcher itu harus hati-hati untuk memasukkan variabel independen. Jangan hanya karena aku pengen R squared yang nilainya tinggi terus variabel apapun dimasukkan. Oke, okay? So that's R squared. Jadi kita juga punya adjusted R squared. Nah, adjusted R squared ini sebetulnya salah satu alternatif dari R squared yang membantu kita untuk mengatasi masalah yang tadi saya jelaskan. Jadi masalah nambah-nambah independent variable tadi itu ya. Nah, itu sebetulnya adjusted R squared ini tidak mengatasi secara 100% ya, tapi kayak dia bisa membantu kita untuk apa namanya? Untuk bukan menghadapi. Jadi gini, sorry. Jadi tadi ketika independent variabelnya dimasukkan, itu kan R squared-nya kan semakin tinggi ya. Nah, tapi R squared yang ada di atas ini dia mungkin overestimated. Nah, supaya kita bisa menemukan R squared sebenarnya yang dia tidak overestimated, maka kita melihat ke adjusted R squared. Adjusted R squared ini dia mengconsider penambahan independent variable tadi. Jadi dia degree of freedom-nya akan beda sama yang R squared yang atas. Degree of freedom-nya dia akan considering tadi independent variable yang masuk. Oke. Jadi kadang-kadang kita lebih sering untuk melihat yang bawah daripada yang atas, terutama di multiple regression model. Oke. Yang berikutnya adalah standard error of regression, ya ini summary based on estimated variance of residual, lalu kita punya sum squared residual, lalu kita punya log likelihood, lalu kita juga punya F statistik, sama probability dari F statistik. Nah, biasanya kita juga pengen lihat yang bawah ini nih, yang F statistik nih. F statistik, apa bedanya sama T statistik? Kalau T statistik, itu dia melihat marginal effect dari setiap independent variable itu secara individu. Jadi satu-satu gitu independent variabelnya dilihat. Tapi kalau F statistik itu dia akan melihat marginal effect dari semua independent variabel secara bersama-sama terhadap si dependent variable. Oke, itu biasanya di F statistik. Nah, ini adalah um, ini sebetulnya p-value dari si apa namanya F statistiknya ya. Tapi F statistik ada di sini, terus ini adalah p-value F statistiknya. Kalau misalnya p-value-nya ini menunjukkan dia signifikan secara statistik, ya berarti artinya independen variabel Anda itu semuanya secara bersama-sama itu memang ada efeknya terhadap si dependent variable. Oke, jadi change in independent variable together secara bersama-sama affects dependent variable gitu. Oke.
Terus kita juga punya banyak lagi di sini. Saya nggak akan bahas satu-satu ya karena terlalu banyak. Tapi kita bahas salah satunya aja. Eh, ada pertanyaan, silakan. Terima kasih Bu. Saya ingin bertanya Bu. Jadi kalau misalnya di Views ini kan saya bisa ngeliat di situ ada Durbin Watson stat untuk dari autokolinearitas Bu ya. Itu kan kalau misalnya di Stata harus dipakai komen lagi Bu ya. Jadi kalau misalnya di Views nggak perlu langsung nggak perlu satu-satu komen kayak di Stata dia langsung keluar, kita bisa ngeliat ada autonya gitu langsung Bu ya. Atau enggak? Oke, barusan suaranya agak putus-putus ya, tapi kayaknya barusan Anda menanyakan tentang autokorelasi, bukan ya? Sorry. Iya Bu, benar. Dari yang Turbin Watson. Karena kalau misalnya di Stata kan harus komennya beda lagi gitu. Nggak dari regress langsung keluar. Oke, thank you. Nah, good question ya. Jadi si autokorelasi. Nah, jadi benar. Oh ya, saya jelasin dulu. Autokorelasi itu apa sih? Jadi ada masalah yang disebut dengan autokorelasi atau kadang-kadang kita sebut sebagai serial correlation. Itu terjadi ketika residual itu dia correlated antar waktu. Jadi residual di periode pertama itu correlated dengan residual di periode yang sebelumnya atau eh, related dengan residual yang di periode berikutnya. Jadi intinya residualnya itu antar waktu correlated. Nah, itu adalah masalah yang kita sebut sebagai autokorelasi atau serial correlation. Nah, masalah itu hanya muncul di data time series. Nah, jadi kebetulan belum kita bahas minggu ini. 2 minggu lagi kita akan bahas pas kita belajar tentang time series. Jadi itu akan dibahas, tenang aja. Nah, tadi kan pertanyaannya kalau di Stata untuk melihat apakah ada autokorelasi apa enggak, kita kan harus bikin komen baru nih. Ya, berarti kan bikin lagi. Kalau di Evius gimana? Nah, kalau di Evius ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kalau misalnya em, Anda curiga autokorelasinya itu hanya terjadi pada derajat satu, jadi kayak it only happen in leg one gitu ya, jadi cuma satu leg aja, maka Anda bisa lihat ini, hasil regresinya kan ada Durbin Watson statistik nih, nah Anda bisa lihat Durbin Watson statistik. Nah, terus lihat apakah nilainya ini, dia ini nanti menunjukkan adanya autokorelasi atau tidak. Nah, nanti dilihat ya apa nilai berapa yang kriteria Durbin Watson yang menunjukkan autokorelasi. Kebetulan saya nggak hafal, nah jadi nanti dilihat di buku ekonometri. Nah yang kedua, nah if use itu, ini saya perlihatkan ya. Misalnya kita punya equation yang keempat, if use itu dia punya built-in tes statistik untuk mengecek apakah Anda punya autokorelasi atau tidak. Dan itu bisa dilakukan tanpa harus membuat komen baru. Jadi di hasil regresinya ini, misalnya kalau di sini kan tentu tidak ada ya, karena ini data cross section, tapi mari kita andaikan ini adalah data time series, itu nanti cara ngetesnya ada autokorelasi apa enggak itu bisa ke sini. Bisa di view, lalu di sini Anda cek yang ini, residual diagnostik. Karena kalau autokorelasi atau serial correlation kan tadi kita mengatakan masalah di residual atau error yang berkorelasi antar waktu. Jadi pilih residual diagnostik, lalu pilih yang ini, serial correlation LM test. Nah, ini adalah tes yang akan Anda gunakan untuk mengecek apakah ada autokorelasi apa enggak. Jadi misalnya kita klik OK. Nah, ini Anda masukkan, Anda curiga autokorelasinya itu di leg berapa? Misalnya leg 2 misalnya. Lalu Anda klik OK. Nah, nanti dilihat di sini. Jadi ini kalau di buku disebut sebagai Bruce Godfrey LM test. Oke. Lex itu gimana ya ngomongnya? Oke, nanti saya jelasin leg itu apa. Tapi kita bahas ini dulu. Jadi kalau di buku itu kan Anda ketemu LM test. Nah, LM test itu sebetulnya Bruce Godfrey Serial Correlation LM test. Nah, hasilnya itu ada di sini. Jadi yang atas ini adalah hasil yang menunjukkan model kita itu ada autokorelasinya apa enggak. Jadi kalau jadi ini apa namanya? Ini F statistiknya dan ini adalah p-value-nya. Lihat p-value-nya aja. Kalau p-value-nya itu menunjukkan dia secara statistik signifikan, berarti kurang dari alfa ya, kurang dari 5% misalnya. Nah, maka kalau signifikan itu artinya berarti ada autokorelasi di model Anda.
Nah, ini kan tidak signifikan nih hasil dari LM testnya. Berarti tidak ada autokorelasi di model ini. Of course ya, karena ini adalah cross-section data. Kalau data time series, mungkin ada, biasanya ada. Oke, nah tadi ada pertanyaan, lag itu apa? Nah, oke, mari kita bahas tentang lag. Nah, jadi kalau di data time series, jadi data yang time frame-nya itu banyak, itu kadang-kadang kita akan ketemu perilaku sebuah variabel itu dia dipengaruhi oleh perilakunya sendiri di masa lalu. Atau perilaku sebuah variabel itu dipengaruhi oleh perilaku variabel lain di masa lalu. Misalnya apa? Misalnya kita punya data inflasi. Nah, nilai inflasi bulan ini itu mungkin sekali dipengaruhi oleh nilai inflasi di bulan yang lalu. Di bulan yang lalu akan dipengaruhi oleh bulan yang lalunya lagi dan seterusnya sampai observasi yang pertama. Nah, itu kan artinya variabel ini berkorelasi nih antar waktu. Nah, kalau variabelnya berkorelasi antar waktu, akan ada kemungkinan residual dari model tersebut itu juga berkorelasi antar waktu. Padahal kan nggak boleh gitu. Kalau misalnya di apa namanya asumsi klasik ya di Gauss-Markov kan apa namanya si residualnya kan nggak boleh correlated antar waktu atau nggak boleh ada serial correlation. Kenapa? Karena kalau ada serial correlation nanti standar error Anda itu jadi besar. Kalau standar errornya jadi besar, pengaruhnya di mana? Di hipotesis testing. Di hipotesis testing, tadi ya Anda akan mereject Hanal atau tidak mereject Hanal, itu akan memperbesar probability Anda untuk tidak mereject Hanal. Ya, jadi di hipotesis testingnya Anda bisa misleading nih. Jadi you should have reject Hanal, tapi karena standar errornya terlalu besar karena ada autokorelasi, Anda jadi tidak mereject Hanal. Jadi yang harusnya signifikan jadi nggak signifikan. Nah, itu akibat dari adanya autokorelasi. Oke. Nah, terus si lag itu jadi kayak gini misalnya. Jadi misalnya ini saya umpamakan ya, age ini ternyata dia dipengaruhi agak aneh sih, income aja. Income ini ternyata dia dipengaruhi oleh income di masa lalu. Maka kita bisa menambahkan income -1 misalnya. Karena kita tahu bahwa income ini dipengaruhi oleh income di masa lalu, kita bisa tambahkan lag pertama dari income. Nah, jadi data di masa lalunya itu kita sebut sebagai lag. Nah, ini kalau misalnya dia berada di ini misalnya kalau ini independent variable ya, jadi kita bisa masukin sampai lag berapapun yang kita mau selama datanya ada. Nah, tapi kan kalau residual gimana? Kita kan nggak bisa masukin lag dari residual dan segala macam. Nah, oleh karena itu di tes autokorelasi tadi, lag-nya itu sebetulnya adalah lag dari residual. Jadi yang kita curigai, residualnya ini dia dipengaruhi, dia tuh correlatednya sampai lag yang keberapa, sampai data di masa lalu yang keberapa. Misalnya Anda curiga, oh kayaknya sampai lag yang kedua nih, maka masukin aja lag 2 di sini. Kalau misalnya, oh lag yang kelima nih, masukin aja lag yang kelima. Nah, gitu dan seterusnya, oke. Misalnya lag 5 gitu, sorry. Nggak bisa karena ini data cross section jadi sebenarnya dia nggak bisa melakukan ini tapi let's try again leg 2 aja. Nah, kalau leg 2 itu sebetulnya yang dilakukan di LM test kita itu meregress residual terhadap independen variabel konstanta dan juga leg dari residual itu sendiri. Jadi ada residual 1, residual -2. Itu adalah lag dari residualnya. Ya. Ini teknisnya lengkapnya ada di buku ekonometri. Nanti silahkan dibaca kembali berikut. Sebesar mempengaruhi denumerator. Iya, betul. Nah, jadi kalau misalnya kita... Halo, halo. Sepertinya saya barusan disconnect ya. I'm so sorry about that. Eh, Oke, nah, kayaknya koneksinya udah kembali. Nah, jadi, let me... tes, tes, tes. Oke, udah kembali. Nah, saya coba share lagi materinya. Oke, nah jadi ini sekarang kita punya multiple regression.
Jadi kita regress wealth terhadap income sama terhadap age dan juga terhadap size ya. Jadi ini hasilnya. Terus mari kita lihat. Oh, sebentar. Nah, jadi ini adalah hasil regresi multiple regression ya. Jadi seperti biasa, sama seperti tadi, yang atas itu adalah keterangan dependent variable, metode dan sebagainya. Lalu kita tertarik untuk melihat apakah koefisiennya statistically signifikan apa enggak. Lalu koefisiennya nanti berapa. Terus misalnya kita mau lihat R squared ya. Jadi sama seperti tadi. Oke, nah berikutnya adalah estimation with data expression and function. Nah, you can use data expression directly in the equation box to estimate regression without having to create the series. Nah, jadi ini menurut saya salah satu kelebihannya Ifuse dibandingkan misalnya Stata ya. Kalau di Stata itu misalnya Anda mau mengkonversi variabel Anda, misalnya dari yang tadinya bentuknya level itu mau diubah ke bentuk log. Jadi Anda mau yang tadinya wealth jadi log wealth gitu, maka Anda harus membuat series baru. Ya, jadi Anda harus membuat series baru yang namanya adalah misalnya L wealth. L wealth sama dengan log wealth. Nah, kalau di Ifuse itu bisa langsung dilakukan di equation box-nya ya. Jadi misalnya di sini estimate, Anda mau wealth-nya dijadikan log. Nah, ini Anda bisa langsung tulis log dalam kurung wealth. Income-nya mau dijadikan log, Anda bisa log dalam kurung income. Jadi nggak usah bikin series baru ya. Kalau kita klik OK, nah sekarang log wealth sama log income, bukan lagi wealth sama income. Nah, itu praktis banget ya. Kalau di Infuse, Anda nggak harus membuat series baru. Oke. Yang berikutnya, to specify, ini kita bisa, di sini dicontohin ya, kita bisa meregress log wealth terhadap age. Tapi kan kita udah melakukannya tadi, jadi nggak perlu kita lakuin lagi ya. Oke. Nah, jadi sorry, ini saya kesini sebentar ya. Saya ingin tunjukkan sesuatu ke Anda. Ini saya ke series N alpha atau series. Nah, oke. Nah, ini saya close dulu. Yes, misalnya. Di sini misalnya saya pengen meregress log wealth. Ada log wealth, ada age misalnya. Nah, terus saya klik OK. Nah, ini saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ketika kita mau menggunakan log, itu kan artinya kan kita akan notice that our wealth data contains negative value. You cannot take logarithm from negative values. Nah, jadi kalau pakai log, itu kan artinya kita mau mengambil nilai logaritma dari variabel tersebut kan. Tapi kalau variabelnya itu minus, kita nggak bisa mengambil nilai logaritmanya. Nah, makanya di sini regresinya itu tidak bisa saya teruskan karena log of non-positive number. Nah, terus gimana dong kalau misalnya kita pengen pakai log wealth, nah, tapi di sini ada nilai negatifnya dari wealth. Nah, ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah cara yang repot. Cara yang repot itu adalah Anda bisa mengedit data Anda. Jadi wealth yang nilainya negatif itu Anda keluarkan dari data atau Anda hapus gitu ya. Tapi pas Anda hapus, misalnya yang ini wealth-nya minus, berarti ini juga dihapus juga variabel yang lain ya, karena kan sampel size-nya harus sama nih, size tiap variabel tuh harus sama. Nah, itu cara yang ribet, oke, itu cara yang ribet. Anda bisa melakukan itu dan tidak saya sarankan. You can, but please don't, karena ada cara yang lebih mudah di Ifuse. Jadi supaya Anda bisa melakukan log wealth, itu berarti kan Anda akan keluarkan si nilai wealth yang negatif dari model kan. Nah, itu bisa Anda klik di option yang ada di main toolbar-nya ini, option, klik general option, lalu klik
series and alpha, lalu klik auto series. Nah, di auto series ini klik yang bawah, treat evaluation of error as NAs atau non available, ya. Terus Anda klik OK. Nah, maka di sini Anda bisa membuat log well. Log well age. Nah, misalnya seperti ini. Sekarang jadi bisa terregress. Nah, cuman sekarang observasinya lebih kecil daripada yang tadi kan. Kenapa? Karena wealth yang nilainya negatif itu kita keluarkan dari persamaan ini. Karena ini khusus yang log wealth. Tapi kalau misalnya nih, nah, kita bikin estimasi lagi. Kita bikin estimasi lagi di mana ini adalah wealth, CH gitu. Ya dia tetap masuk semua observasinya. Oh sebentar ini nggak bisa melakukan estimasi dua estimasi. Aduh, terusnya sebentar ya teman-teman. Kita nggak bisa melakukan estimasi dua estimasi secara bersamaan ya. Jadi harus ditutup dahulu. Kalau enggak nanti seperti yang terjadi sekarang, if use-nya ikut ketutup juga. Oke. Ini saya buka lagi if use-nya ya. Sorry about that guys. If use saya masih if use 10 ya, tapi sekarang if use kayaknya udah lebih baru lagi serinya. Jadi Anda kalau mau beli, beli yang paling baru aja. Nah ini tadi saya mau pakai Lockwell di sini. Spasi H. Oke, nah ini kita save dulu, misalnya equation 01. Terus habis itu kalau kita mau bikin equation baru, di sini well CH. Nah, maka di sini jumlah observasinya akan seperti sedia kala. Jadi ini semua masuk observasinya, karena yang minus juga masuk, kan nggak di logaritmakan ya, nggak masalah. Tapi yang di logaritmakan, ini dia akan di drop beberapa estimasi yang dia itu minus. Oke, jadi seperti itu. Kayaknya ada chat, sebentar ya, saya baca. Materi yang kemarin, apakah dengan menghilangkan NE pada data akan mempengaruhi hasil estimasi pada data atau hanya menghilangkan sampel yang ada pada data? Terima kasih. Nah, jadi ini kalau misalnya kita pilih yang tadi, yang NE tadi, itu kan artinya kalau misalnya perintahnya itu adalah perintah yang dia itu nggak bisa diaplikasikan untuk nilai negatif, maka nanti nilai negatifnya akan dikeluarkan dari estimasi kita ya. Jadi kita hanya mengestimasi nilai yang positif saja untuk yang wealth-nya. Tapi kalau misalnya perintah ini nggak ada, ya nanti kita akan mengobservasi semua nilai. Jadi nggak ada masalah, nggak ada yang akan di-drop dari model. Nah, kalau misalnya jumlah observasinya beda, jadi ada yang di-drop dari model, ya tentu saja hasil hasil estimasi yang kanan sama yang kiri juga akan beda. Ini lihat aja koefisiennya beda kan? Koefisien yang dia nggak pakai log, ternyata nilainya untuk yang edge itu lebih besar daripada dia yang pakai log. Ya, terus juga di p-value, ini ternyata p-value-nya juga beda. Di R-square, ternyata di R-square juga beda. Nah, jadi tentu saja ketika jumlah sampelnya beda, nanti hasil estimasinya juga ikut berbeda. Gitu ya, kira-kira. Oke, let's continue. Kita masuk kemana? PPT, oke. Nah, lanjut. Itu si auto series. Nah, Anda bisa juga ini pakai log di independent variable ya. Jadi log itu bisa di independent variable, bisa di dependent variable. Misalnya kita regress log, well, log income misalnya. Tadi udah saya contohkan ya ini sebelumnya. Terus kita oke. Nah, di sini misalnya Anda hanya ingin melakukan estimasi apa namanya? Tapi untuk wealth yang nilainya oh sorry. Jadi di sini tadi
kita kan menghilangkan wealth yang dia itu nilainya negatif. Tadi kan pakai option yang general option bla bla bla. Lalu kita klik yang bawah tadi. Nah, itu bisa, atau Anda juga bisa melakukannya dengan cara ini. If wealth lebih dari 0. Nah, kalau Anda menuliskan di sampel, if wealth lebih besar daripada 0, itu artinya Anda langsung mengeluarkan wealth yang nilainya negatif atau kurang dari 0. Nah, jadi kayak gitu juga bisa ya. Jadi misalnya ini di estimate, lalu kita tulis di sini if wealth lebih dari 0. Itu juga bisa. Jadi langsung dikeluarin yang negatifnya. Jadi ada dua cara ya. Bisa cara yang pakai option yang di sini tadi, atau bisa juga Anda tambahkan keterangan di bawahnya. Wealth lebih besar dari 0. Oke. Okay, you can also use expand function in a regression to estimate the impact of categorical variable. Nah, jadi misalnya Anda mau menambahkan dummy variable di persamaan Anda, itu Anda bisa pakai expand. Ya, expand ini artinya apa? Artinya Anda ingin melihat koefisien untuk setiap kategori ya. Jadi kalau dummy variable male itu kan sebetulnya kategorinya ada male, ada female kan. Kalau misalnya merit itu kan sebetulnya kategorinya ada merit sama single. Nah, misalnya Anda ingin melihat gimana sih efek dari semua kategori itu terhadap log wealth. Nah, itu Anda bisa pakai fungsi expand. Oke. Jadi di sini misalnya kita regress gitu ya, log wealth terhadap income, terhadap age. Lalu age-nya di sini kita buat polinomial level 2, artinya age-nya kita kuadratkan. Nah, itu bisa ya. Jadi ordinary least square itu meskipun namanya linear regression, linearnya itu merujuk pada pola hubungan antara dependent sama independent variable. Tapi independent variabelnya sendiri, ini kalau misalnya dia mau pangkat 2 atau bentuk polinomial derajat, itu nggak apa-apa. Tetap linear regression. Jadi log wealth diregress terhadap income, age kuadrat, family. Ini terhadap income, terhadap age. Nah, age squared itu langsung bisa kita tulis di sini. Age pangkat 2. Nggak usah bikin apa tadi, male sama merit. Male sama merit. Oke. Nah, terus kita klik OK misalnya. Ups. Nah, nih, sebentar ya. Nah, near singular matrix. Nah, as additional. Oke, mari kita lanjut dulu ke yang oke. Yap. Jadi memang hasilnya akan near singular matrix karena kita melupakan satu hal ya. Jadi kita tahu dummy variable itu kan kalau misalnya ada dua kategori kan dummy-nya satu. Jadi yang dummy yang menjadi base itu kan sebetulnya dia akan masuk ke konstanta kan. Nah, karena di sini kita punya konstanta dan kita memasukkan semua kategori di expand, maka dia jadi near singular matrix. Karena harusnya yang base variable itu masuk ke konstanta. Nah, ini kecuali konstantanya Anda drop, itu barulah si expand bisa berfungsi. Atau kita juga bisa melakukan ini, drop first. Ya. Notice that something went wrong, yaitu near singular matrix, ada resepnya tetap di keep, but explicitly exclude one of the dummy variables. Jadi Anda bisa pakai drop first,
seperti ini. Bentar ya, ada chat tadi saya baca dulu. Hmm, Kadang dalam beberapa apa tadi? Dalam beberapa peneliti, sebentar ini saya lebarin aja. Saya merepotkan diri saya sendiri rupanya. Kadang dalam beberapa penelitian, proksi variabel menggunakan logaritma natural. Apakah ini hal yang berbeda dengan log tadi? Sama. Nah, jadi log itu sebetulnya adalah logaritma natural. Jadi itu sama antara log sama logaritma natural. Oke. Oke, apakah bisa diulang mengenai dummy base dan konstanta tadi menyebabkan datanya tidak bisa di running? Oh ya, oke. Nah, jadi tadi kenapa datanya nggak bisa di running kalau misalnya kita pakai expand dan juga kita punya konstanta. Jadi kalau Anda ingat di dummy variabel yang jadi base variabel itu kan dia masuk ke konstanta nih. Jadi misalnya Anda punya dummy gender male sama dengan satu. Nah, nanti si independent variable male itu adalah koefisien untuk si perbedaan koefisien antara male sama female-nya. Female-nya di mana? Female-nya itu di konstan. Ya, jadi base variabelnya itu masuk di konstan. Kalau merit tadi misalnya merit sama dengan satu, maka koefisien dari merit itu adalah selisih antara yang sudah maka kita pakai drop first. Oke. Itu adalah sekian. Oke. Sedangkan kalau untuk yang dia male dan sudah married, maka dia akan sekian selisihnya dari si base variable tadi atau female tidak married. Begitu juga yang ini untuk male yang tidak married itu sekian, untuk male yang married itu sekian. Nah, jadi seperti itu ya. Itulah kenapa kita pakai drop first atau kita bisa drop intercept-nya. Tapi kalau Anda pengen tetap punya intercept, ya berarti caranya dengan drop first tadi. Oke? Nah, jadi seperti itu caranya. Kalau mau menggunakan expand. Nah, jadi ini kan harusnya kita kan masih punya satu lagi nih. Male sama dengan nol sama merit sama dengan nol. Tapi dia nggak ada di model. Karena apa? Karena dia tertangkap di intercept. Karena kita pengen nge-keep intercept-nya. Ya. Oke, nah jadi kalau misalnya kita kita udah punya hasil regresi, itu kita terus harus gimana? Apakah cukup gitu sekedar melihat koefisiennya berapa dan dia signifikan apa enggak? Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi once the equation object has been estimated, you can perform a number of post-estimation tests, diagnostic and other action from view, from view and proc. Nah, jadi seperti tadi misalnya, seperti kita udah punya hasilnya, jadi kalau kita udah punya hasil regresi, itu kita patut kritis ya, kita patut kritis, jangan cuman lihat p-value-nya doang signifikan apa enggak. Lihat juga bagian yang lain. Yang pertama, kok kayaknya koefisiennya tidak konsisten dengan teori misalnya. Nah, itu Anda patut curiga. Yang kedua, misalnya Anda lihat R squared-nya. Kok R squared-nya
mencurigakan gitu ya, kenapa R squared-nya kok gede banget, atau misalnya oh kok ternyata banyak yang nggak signifikan or whatever it is, pokoknya Anda patut kritis. Setelah dikritisi, maka Anda bisa melakukan tes ya. Jadi kayak misalnya Anda curiga kok kayaknya ada heteroskedasticity ya, atau kok kayaknya ada autokorelasi ya. Nah, maka berikutnya Anda bisa melakukan tes. Kayak misalnya beneran nggak sih ada autokorelasi, beneran nggak sih ada heteroskedasticity, kayak gitu misalnya. Itu semua bisa Anda lakukan di hasil regresi Anda ini, itu klik view, terus lihat mana yang ingin Anda lakukan. Karena banyak yang bisa Anda lakukan di sini. Klik view, terus lihat kalau misalnya Anda curiga ada autokorelasi ya berarti di residual diagnostik. Kalau Anda curiga kok kayaknya ada yang aneh sama variabel independen Anda bisa di koefisien diagnostik. Misalnya Anda mau lihat apakah ada omitted variable bias atau ada redundant variable or wall test or whatever it is that you want. Atau juga stability diagnostic. Ini biasanya buat data time series ya. Oh, nah kemarin kalau ada yang tanya, apakah data time series lebih enak dianalisa di eFuse? Itu salah satunya karena ini. Itu karena eFuse punya banyak built-in test. Jadi built-in test terutama untuk data time series ya. Jadi Anda mau apa? Unit root test bisa, autokorelasi test bisa, stability diagnostic bisa, dan segala macam itu ada di sini. Itu yang membuat salah satunya lebih enak aja gitu ngerjain time series di eFuse. Tapi sebenarnya ya lebih enak lagi di MATLAB. Cuman saya nggak bisa MATLAB sih. If you can do that, I think it will be better gitu ya daripada di eFuse. Oke, saya baca chat dulu. Kayaknya ada chat. Uh, di eFuse diagnostiknya lebih mudah daripada di software lain. Menurut saya sih iya. Kalau untuk data time series, memang menurut saya lebih simple di eFuse karena you just one click away for any diagnostik ya. Nggak harus nulis apalah komen yang ribet gitu. So itu menurut saya cukup simple daripada kalau kita harus menuliskan tes-tesnya lagi. Tapi itu untuk data time series sih. Untuk data yang lain, maybe if use is not very compatible gitu. Nah terus habis itu, if you click view, terus representation, the equation display change ya. Nah, kalau misalnya Anda punya persamaan ini, terus Anda klik view representation, nah ini dia bisa keluar komennya. Jadi ini adalah komen regresi Anda itu ada di sini. Lalu estimation equation-nya itu di sini. Lalu ini yang ada nilai dari koefisiennya itu ada di sini. Nah, ini keterangan aja sih buat Anda. Misalnya Anda pengen pakai komen, ya komennya berarti yang ini gitu ya. Nah, oke, terus kita lanjut lagi. Kita juga bisa melihat fitted value ya, the menu actual fitted value option provide several different looking. Jadi kita ingin lihat gimana apa namanya distribusi dari fitted value kita, actual value sama residualnya. Bentar, ini dia pakai persamaan yang mana? Wealth, income, age sama family size. Nah, mari kita coba bikin persamaan ini, taruh aja equation 3 ya. Terus kita bikin persamaan baru terhadap apa? Wealth, C, income, age, family size. Wealth, C, income, family size. Terus oke, nah ini misalnya kita pengen lihat fitted value-nya, itu bisa Anda masuk ke ini actual fitted value graph misalnya. Nah, di sini Anda bisa lihat Y Anda itu, jadi Y kalau Anda pernah belajar ekonometri ya, Y actual itu yang merah. Sedangkan Y hat ya, kalau Anda masih ingat Y hat atau fitted value-nya itu yang hijau. Oke. Residualnya adalah yang biru. Nah, jadi ini adalah wujud dari si actual, residual sama fitted value. Itu bisa dilihat di sini. Oke.
Kapan kita mengkuadratkan variabel independen? Tergantung ya. Yang pertama, saya akan bilang tergantung dari teori dan apa yang sedang Anda analisis. Misalnya Anda sedang melakukan analisa terkait dengan labor economics misalnya, dengan ketenaga kerjaan. Nah, di ketenaga kerjaan itu kan biasanya variabel yang kita masukkan tuh experience dan juga age kan, lalu education misalnya. Nah, kalau menurut handbook dari labor economics itu nanti experience itu harus dimasukkan sampai kuadrat kelima. Jadi experience pangkat 1, 2, 3 sampai 5. Untuk age itu juga kita masukkan age sama age pangkat 2. Nah, itu depends on the theory ya. Jadi the background theory of the topic that you use. Itu yang pertama. Yang kedua, itu Anda lihat distribusi dari variabel yang Anda maksud tersebut. Apakah memang distribusi variabelnya itu dia ada titik baliknya gitu. Jadi kayak dia ada titik puncak terus dia turun gitu. Nah, berarti kan Anda harus masukkan apa namanya? Versi kuadrat dari dia. Jadi kalau misalnya distribusinya tuh U kebalik gitu ya. Jadi kan ada peak terus dia turun. Nah, itu berarti masukin pangkat 1, pangkat 2. Ya, U-curve itu yang saya maksud. U-curve kebalik sebenarnya, bukan U-curve. U-curve kebalik ya. Itu jadi kayak N-curve sebenarnya, bukan U-curve. Nah, itu dimasukkan kuadratnya. Tapi most of the time, sebagai ekonomis ya, itu Anda akan refer kembali ke teori kok. Jadi tergantung topik sama teori di balik topik tersebut. Oke, oke, so that's it. Jadi ini si fitted value tadi ya. Kita kembali ke estimation output. Terus apa? Ini di PPT. Ya, actual fitted value udah kita lihat. Kita juga bisa lihat dia sebagai table. Terus habis itu di prop menu also offer numbers of procedure after estimation is carried out. Anda bisa mengutak-atik persamaan Anda di sini. Uh, Oke, habis itu, jadi kalau misalnya Anda mau mengubah persamaannya itu bisa di prop, tapi di estimate juga bisa. Jadi just choose whichever it is that you like. Nanti toh sama-sama akan masuk ke equation box seperti ini. Jadi yang manapun yang paling Anda suka. Oke, bikin grup if you want. Saya skip aja ya. Nah, ini yang penting adalah hypothesis testing. Sebenarnya we already did this, tapi anyway, we have already show the test if a single coefficient equals 0. If use allows you to test more complex hypothesis. Jadi kalau Anda mau melakukan uji hipotesis yang lain, misalnya Anda mau lihat tadi koefisien diagnostik, mau lihat wall test, omitted variable test, dan segala macam, itu Anda bisa lakukan di Ifuse juga. Misalnya, Anda mau melakukan wall test untuk variabel tertentu. Misalnya di sini, dia kembali ke equation yang tadi ya. Ini kita lihat di PPT aja ya sekarang. Nah, jadi the wall test dialog nanti akan keluar seperti ini. Terus Anda bisa masukkan variabel independen mana yang mau Anda tes. Gitu ya. Misalnya di sini variabel yang keempat. Anda mau lihat apakah untuk variabel independen yang keempat itu dia nilainya sama dengan 0 atau tidak. Jadi wall test ya sebetulnya mirip sama hipotesis test yang ada di sini ya. And I'm not really sure why you would want to do that. Karena sudah terrefleksi di sini. Tapi anyway, this is if you want to do it. Misalnya Anda mau lihat variabel yang keempat, 1, 2, 3, 4, berarti di sini H square ya. Jadi ngitungnya dari yang C ini, 1, 2, 3, 4. Jadi Anda mau lihat apakah H squared itu koefisiennya sama dengan 0 atau tidak di wall test. Maka tulis C dalam kurung 4 sama dengan 0. Oke. Nanti ada hasilnya. Nah, Anda juga bisa melakukan wall test untuk variabel lain secara bersama-sama. Misalnya Anda mau masukin apakah semua variabel dummy-nya ini koefisiennya sama dengan 0 atau tidak. Masukin aja di wall test C6, C7, sama C8. Nah, dan masing-masing dikasih sama dengan 0 ya, jadi sama kayak ini tadi. Oke, so that's how the result. The result of this test is the result of this test is in the table. If use compute F statistik, jadi dia bisa masukin F statistiknya, dia juga bisa masukin untuk per
individunya. Nah, jadi tinggal lihat apakah Anda reject null hypothesis atau tidak di sini ya, di p-value-nya. Tadi null hypothesisnya adalah yang ini. Oke. Oke, ternyata di sini kita reject null hypothesis. Berarti artinya apa? Artinya koefisien untuk variabel-variabel tersebut itu tidak sama dengan 0. Berarti kalau tidak sama dengan 0, maka Anda akan keep variabel tersebut in the model. Nah, jadi wall test ini salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk mempertimbangkan apakah Anda akan keep atau drop variabel dari model Anda. Ya, jadi kalau Anda reject null hypothesis, maka Anda akan keep variabel tersebut di model. Oke. Nah, ini yang terakhir, kita akan membahas tentang heteroskedasticity. Nah, yang pertama, heteroskedasticity itu apa sih? Nah, jadi kita kan tahu bahwa kita punya error nih di dalam model. Error itu apa? Error itu sebetulnya adalah unobserved heterogeneity dari variabel Anda atau dari individu di data Anda. Jadi itu adalah hal-hal yang dia itu sebetulnya apa namanya? Dia itu sebetulnya berkorelasi dengan independen variabel Anda, hanya saja you cannot control it, so you don't know that gitu ya. Jadi ini adalah heteroskedasticity. Jadi itu adalah um, kalau tadi autokorelasi itu adalah error yang berkorelasi antar waktu. Kalau di heteroskedasticity di sini nanti dia adalah error yang dia itu nanti akan berkorelasi dengan variabel independen Anda. Dan kan harusnya nggak boleh kan, menurut asumsi klasik, nanti nggak boleh error itu dia berkorelasi dengan independen variabel. Nah kalau itu terjadi nanti apa akibatnya di model Anda? Mirip sama yang autokorelasi tadi, hanya saja ini masalah di data cross section ya. Jadi ini adalah masalah di data cross section, itu adalah error berkorelasi dengan independen variabel. Nanti yang terjadi adalah standar errornya jadi besar dan akan mempengaruhi di tes statistik Anda. Jadi, sorry, hipotesis testing Anda. Jadi sama seperti tadi, Anda akan punya probability yang lebih besar untuk tidak mereject null. Jadi bisa aja yang harusnya signifikan jadi nggak signifikan. Oke, apakah ini membuat koefisien Anda bias? Tidak. Autokorelasi tadi apakah membuat koefisien Anda bias? Tidak. Tapi itu akan membuat estimator Anda atau model Anda tidak efisien. Ya, kenapa tidak efisien? Lagi-lagi karena standar errornya besar. Jadi standar error yang besar itu membuat model menjadi tidak efisien. Oke, oke. So that's a heteroskedasticity. Kita bisa, gimana caranya kita mengetahui ada heteroskedasticity di model itu dengan melakukan tes heteroskedasticity. Caranya gimana? If use punya built-in test. So, right? Jadi bisa langsung dites. Kita punya heteroskedasticity test di sini. Oke. Okay? Jadi misalnya di sini kita pakai model yang mana ya? Ini saya lihat dulu dia sebenarnya pakai model yang mana biar sama ya. Sebentar. Oh ya, income, age, family size masih sama ya. Nah, ini kan modelnya. Terus kita mau tahu nih, ini ada heteroskedasticity apa enggak ya? Nah, mari kita lihat. Ini kita mau lihat ada hetero apa enggak ya. Klik view, lalu residual diagnostic, klik heteroskedasticity test. Nah, setelah diklik, nah di sini Anda boleh pilih. Anda mau pakai tes heteroskedasticity yang mana? Kan kalau di buku banyak kan. Nah, ini saya tunjukkan yang paling sering dipakai ya. White, white test. Oke. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari white test atau heteroskedasticity test. Jadi kalau Anda penasaran sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh heteroskedasticity test? Yang dilakukan itu adalah meregres residual kuadrat terhadap konstanta, terhadap income kuadrat, terhadap income dikali family size, terhadap family size kuadrat, terhadap family size. Ini yang dilakukan oleh white test. Habis itu hasil tesnya yang mau kita lihat itu yang mana? Yang atas ini. Jadi yang ini Anda lihat ini p-value ya. Anda lihat apakah dia signifikan apa enggak.
Kalau hasilnya signifikan, ini kan signifikan nih, dia kurang dari alfa 5%. Artinya ada heteroskedasticity. Jadi kalau Anda melakukan tes statistik hetero tes misalnya, Anda kan cari hetero nih. Berarti kalau signifikan ada hetero. Nanti kalau Anda cari autokorelasi, kalau signifikan berarti ada autokorelasi. Ya, jadi seperti itu caranya. So, jadi di sini model kita ternyata mengandung heteroskedasticity. Nah, terus gimana nih kalau model kita mengandung heteroskedasticity? Nah, maka kita harus perbaiki model kita. Caranya gimana? Caranya kita bisa, bentar kayaknya, oh nggak ada chat ya. Nah, caranya adalah one approach to dealing with hetero is to correct the standard error of heteroskedasticity. Nah, jadi salah satu cara yang paling mudah itu adalah Anda bisa masuk ke model Anda yang di estimate tadi, terus klik option. Nah, ini di bagian koefisien covariance-nya itu Anda pilih yang dia itu white atau Huber white di sini. Terus Anda klik OK. Nah, maka dia akan mengadjust standar error-nya supaya sekarang dia tidak lagi apa namanya mengandung heteroskedasticity ya. Jadi sekarang Anda punya standar error yang heteroskedasticity konsisten. Jadi udah ada keterangannya di sini. Jadi dia udah sembuh nih sekarang dari heteroskedasticity. Oke. Okay? Simple bukan? Tidak ribet. Jadi si Ivius bisa melakukan itu. Oke, nah jadi ini ya perbedaannya. Sekarang kita punya standar error yang konsisten. Nah, jadi apa sih bedanya sama tadi model yang belum kita perbaiki? Jadi yang belum diperbaiki itu sebelah kanan, yang sudah diperbaiki sebelah kiri. Koefisiennya tuh sama ya. Koefisiennya tidak berubah karena memang koefisiennya tidak bias. Jadi koefisiennya sama aja. Yang beda apa? Standar error. Standar errornya beda antara yang kanan sama yang kiri. Oke. Di sini kebetulan p-value-nya sama ya, tapi bisa jadi kadang-kadang p-value-nya juga jadi beda. Tapi yang pasti standar error-nya itu jadi beda. Oke. Oke, so that's it how you address heteroskedasticity. Nah, berikutnya jadi kalau kita lagi ada hetero gitu ya, misalnya kita tahu ada hetero, itu most of the time kita tuh nggak tahu ini hetero sebetulnya asalnya dari mana atau apa faktor yang menyebabkan heteroskedasticity. Karena kita nggak tahu, makanya kita akan pilih standar error yang dia itu konsisten terhadap hetero, yaitu pakai white standar error tadi. Tapi ya, kalau misalnya anda tahu, jadi Anda tahu nih exactly, oh ini terjadi hetero karena faktor ini. Nah, kalau Anda tahu faktornya faktor apa, maka Anda bisa menggunakan weighted least square. Jadi pakai pembobotan nanti regresinya, dan yang Anda jadikan bobot itu adalah bagian yang menurut Anda menghasilkan heteroskedasticity. Ya. That you know the exact nature of heteroskedasticity, like for example, suppose you suspect that hetero is present in the financial wealth regression because variance of the unobserved factor affecting financial wealth increase with income. Jadi di sini si income-nya ini yang menyebabkan hetero, maka Anda bisa menjadikan uh, si income-nya ini sebagai bobot. Misalnya Anda merasa bahwa variance dari income-nya inilah yang menyebabkan adanya heteroskedastisitas ya. Maka Anda bisa mentransform modelnya dengan cara dibagi akar dari income ya. Jadi sekarang modelnya jadi wealth dibagi income pangkat setengah atau akar dari income, lalu diregres terhadap konstanta. Nah, konstantannya ini juga harus dibagi dibagi dengan akar dari income, lalu income dibagi dengan akar income, H dibagi dengan akar income, dan seterusnya. Nah, jadi si akar dari income-nya inilah bobotnya. Kalau ada bobot, berarti nanti semua variabel sama konstantanya dibagi bobot tersebut. Oke, baru nanti terus Anda regress ya. Ini karena panjang, kita lihat di PPT aja ya. Oke, sorry, kita coba regress aja lah daripada ini.
Ini wealth dibagi income dikalikan atau dipangkat setengah. Oke, income dipangkat setengah. Mari kita coba pakai kurung apa enggak? Oh, pakai. Nah, saya agak lupa-lupa gitu komen yang ada di Evius ya. Income dibagi 0,5. Ini konstantanya saya ganti 1 dibagi income pangkat 0,5, lalu income dibagi income pangkat 0,5, family size dibagi income pangkat 0,5. Nah, ini optionnya saya kembalikan ke ordinary dulu ya. Klik OK. Ya ini, oh saya salah mengetik rupanya. Ini kelebihan tanda baginya. Oke, let me show you. Nah, ini bisa juga kayak gini. Ini weighted least square namanya. Dia di sini memang least square ya tulisannya, tapi kan di variabelnya kan sudah ada bobotnya. Jadi dia weighted least square. Oke. Nah, selain itu Anda juga bisa misalnya regresi Anda itu panjang, itu kan ini jadi nggak ideal ya. Kalau Anda harus ketik semuanya dengan panjang, maka ada alternatifnya di sini. Jadi, ketika Anda melakukan regresi nih, jadi regresi Anda itu di bagian option, itu Anda bisa masukkan bobotnya itu di sini, di weight. Jadi instead of diketik satu-satu kayak gini, Anda bisa masukkan ke sini, ya. Terus ini weight-nya tuh apa? Apakah inverse standar deviasi, inverse variance, atau standar deviasi atau variance, oke? Mari kita coba ya. Ini saya hapus dulu weight-nya yang ada di sini. Jadi bisa diketik manual, which is repot, atau Anda bisa langsung masukkan di weight-nya. Ini adalah C. Ini family size. Ini apa di sini? Misalnya weight-nya adalah inverse standard deviation 1 per income pangkat 0,5. Jadi weight-nya adalah inverse standard deviation. Lalu tulis 1 dibagi 0,5. Oke. Nah, di sini kita ada keterangannya. Weight-nya apa? Weight-nya adalah dibagi income pangkat 0,5. Maka langsung keluar hasilnya di sini. Oke. Nah, jadi seperti itu caranya kalau mau melakukan weighted regression. Nah, dan di sini kita akan punya dua statistik ya. Yang pertama untuk yang weighted, yang kedua untuk yang unweighted. Ya, buat pembanding aja ya. Yang unweighted seperti apa, yang weighted seperti apa. Oke, that's it. Materi untuk hari ini. Mungkin sebelum saya tutup, apakah Anda masih ada pertanyaan? Kalau misalnya nggak ada, maka pertemuan hari ini saya akhiri ya. Terima kasih sudah hadir. Nanti kita ketemu setelah Lebaran. Jadi saya ucapkan selamat melanjutkan aktivitas dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Oke, sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Bye bye. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Makasih Bu. Terima kasih Bu.